sih. Satu, dua. Ini Mas. Ya kita ikut nyengkuyung biar batik itu semakin terkenal dan diakui dunia bahwa kita mempunyai peninggalan leluhur yang perlu diuri-uri jati diri bangsa Indonesia, salah satunya adalah batik. Kita juga ikut ambil salah satu acara di Car Free Day ini, selain untuk pengenalan ke generasi muda juga untuk sosialisasi gitu, bahwa batik itu tidak lekang oleh zaman, masih eksis sampai sekarang. Untuk menanamkan kecintaan para mahasiswa terhadap budaya batik ini mungkin AEB bagaimana? Ya ada hari-hari tertentu atau mungkin dalam kegiatannya kita menghimbau, mengharapkan untuk mewajibkan mahasiswa untuk berpakaian batik. Salah satunya mungkin hari Kartini, mungkin juga hari Jumat, hari tertentu memang kita himbau untuk pakai batik. Selain juga mahasiswa, kita juga dosen karyawan juga kita wajibkan pakai batik. Harapan Mas ke depan Mas? Ya harapannya batik tetap mendunia, jangan lupakan salah satu bentuk peninggalan leluhur ya, karena batik itu penuh filosofi ya, perlu dipertahankan selamanya. Prof, terkait dengan Hari Batik pada pagi hari ini mungkin apa yang bisa disampaikan kepada para generasi muda? Jadi generasi muda itu harus selalu diinformasikan apa yang telah Indonesia punyai selama ini. Kadang-kadang anak-anak sekarang itu kurang sosialisasi ya, dari orang-orang tua yang harus sebetulnya memberikan untuk sesuatu sejarah yang ada, kekayaan yang ada dari Indonesia atau dari tanah air kita. Oleh karena itu, kemungkinan karena kesibukan orang tua yang semua bekerja, ya, sehingga beliau lupa sesuatu yang harus diberikan kepada anak turunnya. Jadi batik itu adalah sesuatu kekayaan Indonesia betul, yang sangat berarti dan fleksibel, digunakan apa saja itu bisa. Dan beberapa tahun yang lalu eksplor batik itu kan adanya kompetisi dari daerah-daerah itu membuat suatu batik. Misalkan batik yang saya buat ini kan suatu modifikasi, ada tulisannya Jawa, ada ini, sehingga inovasi-inovasi batik untuk membuat lebih sempurna itu mungkin perlu, karena generasi muda itu kan punya suatu gagasan yang maju. Namun jangan lupa dengan batik-batik yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Tengah ya, karena keraton-keraton itu kan pencipta ya dulu, karena ibu-ibu atau abdi dalam itu dibiasakan membuat batik, sehingga sebetulnya kalau sekarang itu kan wirausaha ya, wirausaha batik ini sangat bermanfaat, sangat eksplor, sangat mempunyai opportunity, peluang yang banyak sekali. Tahun 93 saya pernah bekerja sama dengan universitas yang ada di Melbourne, Australia. Pergantian dosen ke sini ke sana. Dosen-dosen dari Australia yang masuk atau rawuh di AUB itu, kalau kita beli batik itu senang sekali, sehingga batik-batik itu dipakai untuk di dalam dia berkeliling. Ini adalah suatu opportunity sebetulnya. Kalau semua itu mau membuat dan mampu untuk mengeksplor, Indonesia itu mempunyai sesuatu strength ya, kekuatan yang
betul-betul di hadapan kita itu suatu keuntungan yang besar ya, karena batik itu nggak ada yang namanya kadaluarsa. Panjenengan tahu semakin batik itu lama semakin harganya itu kan tinggi lah. Inilah sebetulnya maka Bunda Aupe ini yang pendiri-pendirinya ini adalah bapak-bapak yang sangat memperhatikan kebudayaan Indonesia. Maka beliau itu tetap batik itu sebagai kebudayaan yang harus betul-betul diopeni ya, secara Jawane diopeni, harus dipupuk untuk berkembang sehingga saya katakan ini mempunyai sesuatu value added, nilai tambah untuk batik, karena dari kecil sampai tua batik itu bisa digunakan. Dan kalau panjenengan lihat di pasar misalkan sekarang baju anak-anak itu kan sudah ada ya batik di ini, dan budayanya bagus juga. Kalau Jagong misalkan aja ada seragam batik dari putu sampai eyang lah, inilah suatu kesempatan untuk inilah di Unda ini masih betul-betul ngopeni lah itu melestarikan ya, melestarikan batik-batik ini, karena kekayaan budaya kita. Alhamdulillah kita dilahirkan dari Solo sehingga batik Solo itu mempunyai citra image ya. Jadi kalau batik Solo, Jogja, Pekalongan ya itu kan mempunyai citra image. Walaupun misalkan batik Surabaya apa batik mana lah gitu bagus, tapi citra image-nya, country image-nya itu tetap daerah-daerah kerajaan. Nah inilah yang membuat, karena di dalam pembelajaran jadi Unda itu tidak hanya pendidikan ya untuk ilmu, tetapi pendidikan untuk culture-nya juga harus ada.